Ada orang-orang yang meragukan kesejarahan sesuatu gara-gara nggak ada data material. Nggak ada bukti arkeologisnya nih para nabi ini. Agama itu benar menurut keyakinan pemeluknya masing-masing. Bagi saya itu agama bermasalah secara logis. Kenapa? Karena dia mengatakan kiat-kiat atau tips-tips untuk kita apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Iya, pertama Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih banyak teman-teman masih ada di sini di tenda tanya ini dan masih melanjutkan episode yang kemarin. Kami masih syuting, di luar masih ada hujan-hujan sedikit dan tidak menurunkan semangat kita semua untuk belajar tentang ilmu mantik bersama Ustadz Nurudin lagi di sini. Dan teman-teman, seperti yang saya katakan, ini buku ilmu mantik ini teman-teman bisa dapatkan di marketplace. Teman-teman tulis aja ilmu mantik, terbitannya Keira. Di situ nanti ada. Atau biasanya juga kalau ada event-event Islamic Book Fair, teman-teman datang aja, insya Allah ada juga. Ini dapat Islamic Book Fair Award 2023, pemenang kategori non-fiksi dewasa. Pernah ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana menarik definisi, membuat definisi yang baik, kaidah-kaidah dan segala macam. Sekarang dari definisi yang kita sudah, misalkan kita sudah punya definisi yang bagus, lalu kemudian sekarang kita bentuk menjadi argumen atau kalimat-kalimat. Nah, ini argumentasi yang baik dengan argumentasi yang cacat ini bagaimana, Ustadz? Ininya bagus. Untuk baik. Kita menyusun kah, untuk kita tahu apa segala macam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kita sudah paham semuanya ya bahwa definisi itu adalah langkah awal untuk membangun argumentasi yang tepat. Tanpa adanya definisi yang benar, mustahil orang bisa merangkai argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Iya. Definisi saja tidak cukup, karena bagaimanapun ketika kita sudah merangkai definisi, anggap kita sudah sepakat nih dengan lawan debat kita menyangkut definisi, tapi argumentasinya harus diuji lagi. Kaidah yang berlaku untuk definisi satu hal, yang berlaku untuk argumentasi itu pembahasan lain lagi. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh bagaimana membedakan argumentasi yang benar, argumentasi yang salah. Ukuran benar salah itu kalau kita bicara dalam ranah argumentasi, ya jelas-jelas hukum akal. Argumentasi yang rasional, yang nyambung tuh antara premis dengan konklusinya. Jadi gini, bagi yang pemula harus diketahui ada yang namanya premis. Premis ini kayak semacam landasan. Premis minor, premis mayor, konklusi, gitu kan? Susunan argumentasi. Ini kelihatannya sepele. Tapi ketika kita melakukan diskusi ilmiah, di balik premis ini tersimpan argumentasi kita. Kalau kita salah menyusunnya, ya sudah, acak-acakan sudah itu kesimpulannya. Saya berikan contoh begini ya. Contoh kita ingin memperlihatkan bagaimana argumentasi-argumentasi yang cacat sebelum kita menyampaikan argumentasi yang benar. Sering bilang gini kan, orang misalnya menafikan keberadaan sesuatu gara-gara tidak terlihat. Ya kan? Saya tidak percaya, misalnya saya tidak percaya kuntilanak saya tidak bisa lihat kok. Enggak, kalau kuntilanak oke, kita sepakat lah. Saya sendiri tuh kita kita sepakat tidak ada ya. Jin. Karena beda, jin yang kuntilanak itu beda. Atau udara. Saya tidak percaya ada itu nggak jadi bahan perdebatan yang begitu. Nih malaikat. Ya, malaikat. Saya tidak percaya ada malaikat karena saya tidak pernah lihat. Lihat. Selama saya hidup, Ustaz, saya tidak pernah lihat. Kalau mau kita runut argumentasi itu begini. Malaikat adalah sesuatu yang tidak terlihat. Segala sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Kesimpulannya malaikat tidak ada. Itu kan? Ya. Argumentasinya kalau kita bikin silogisme kan begitu kan? Ya. Mana yang menjadi jantung argumentasi itu, Mas? Yang menjadi jantung argumentasi itu adalah ada apa yang disebut dengan middle term. Jadi terma tengah yang diulang di kedua premis.
Nih lihat, malaikat tidak terlihat. Segala sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Berarti jantung argumen ini apa? Tidak terlihat. Bagus. Itu yang disebut dengan middle term. Jadi dia yang mengikat premis minor dengan premis mayor. Kalau ini bisa kita jatuhkan, jatuh sudah argumentasi dia. Paham maksud saya? Oke. Yang menjadi jantung argumentasi itu ada di tengah-tengah itu yang diulang itu. Tidak terlihat. Kenapa kamu kita bisa nanya begini? Kenapa kamu bilang malaikat itu tidak ada? Jawaban dia karena tidak terlihat, gitu kan? Ya. Nah, itu gampang banget dipatahkan. Memangnya kalau sesuatu tidak terlihat artinya nggak ada? Banyak loh di dunia ini sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita yakini keberadaannya. Banyak banget. Anda meyakini waktu dan tempat misalnya. Dan Anda mengatakan waktu itu ada. Tapi mana sebetulnya waktu itu? Saya lihat di jam. Itu jam, itu penunjuk waktu. Waktunya mana? Konsep abstrak itu kan waktu itu kan? Yes. Itu jadi bahan perdebatan para filsuf. Saya paling sering ngasih contoh sebab akibat. Saya haus. Saya minum. Air ini menjadi sebab bagi hilangnya rasa haus. Betul? Ya. Ya kan? Di sini ada hukum sebab dan akibat. Anda percaya kan adanya sebab akibat itu kan? Ya. Tapi Anda melihat nggak yang namanya sebab? Itu Anda nggak bisa ngelihat loh yang namanya sebab. Yang Anda lihat itu adalah gelas, di baliknya ada air. Ya kan? Yang benar-benar real ini air ya kan? Mana yang namanya sebab itu? Nggak ada. Mana sebab itu? Sebab. Tidak ada. Nggak ada kan? Ya. Itu pengamatan nalar kita ketika melihat hubungan antara A dengan B. Ya. Dia ada keterkaitan nih. Oh ini sebab, ini akibat. Ya. Tapi namanya sebab itu kelihatan nggak? Nggak. Iya, tidak. Akibat itu, hukum sahabat itu bukan sesuatu yang terlihat loh. Bukan hukum indrawi itu. Itu hukum rasional. Ya kan? Ya. Dulu pernah saya sempat menyinggung bagaimana kita mereasoning keberadaan Tuhan. Alam semesta ini kan bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada tuh. Ketika dia ada kan pasti ada sebabnya. Nah yang jadi sebab alam ini kan nggak mungkin alam. Karena nggak mungkin ada sesuatu mengadakan dirinya sendiri. Berarti sesuatu yang menjadi sebab ini pasti sesuatu yang berbeda dengan alam. Kalau berbeda dengan alam berarti tidak bisa dilihat dong. Kan alam bisa dilihat nih, bisa diindra ya kan? Berarti yang menciptakan alam tidak bisa diindra dong. Nah, itu ada. Akal kita memastikan loh keberadaan penyebab itu ya kan? Ya. Meskipun tidak terlihat gitu loh. Poinnya adalah sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti nggak ada. Saya nggak bisa ngelihat apa yang dibalik kantong sampean kan? Ya. Apa itu artinya saya bisa menjamin itu nggak ada apa-apa di sana? Nggak. Ya ada, kan? Saya ada simpan sesuatu nih. Atau sinyal wifi. Contoh lain gini mas, dalam kajian sejarah ya. Ya. Ini contoh-contoh bagi kalangan akademisi tapi sekarang sudah jadi konsumsi publik. Ada orang-orang yang meragukan kesejarahan sesuatu gara-gara nggak ada data material. Nggak ada bukti arkeologisnya nih para nabi ini. Mana nih nggak ada kubur, nggak ada bukti-bukti arkeologisnya. Apa misalnya semacam Batara Nabi Nuh. Iya, misalnya ini mengatakan tidak ada bukti material. Dengan begitu maka dia bukan merupakan bagian dari sejarah. Ini tidak historis dengan alasan tidak ada bukti material. Coba bayangkan, dia meragukan sesuatu dalam sejarah nih gara-gara nggak ada bukti materialnya. Masuk akal nggak itu? Nggak dong. Kenapa? Karena ketika kita mengkaji sejarah, data material itu nggak selamanya jadi satu-satunya sandaran. Iya. Jadi data sejarah itu nggak selamanya bersifat material. Ya. Ada kalanya sejarah itu didasarkan pada periwayatan lisan yang masif, yang asal muasalnya jelas, gitu loh. Ada sejarah aja, kajian sejarah yang mendasarkan informasi itu pada periwayatan lisan yang bersifat masif. Kita katakan ini bagian dari sejarah, sekalipun tidak ada bukti materialnya. Ada juga kesimpulan-kesimpulan sejarah yang kita sandarkan pada informasi yang terpercaya, kayak Nabi misalnya. Nabi Muhammad bilang ada kejadian ABCD, nggak ada bukti materialnya. Terus kalau gitu nggak bukan bagian dari sejarah gitu? Nggak dong. Bukti material bukan satu-satunya sandaran gitu loh. Nabi Muhammad kalau sudah terbukti sebagai utusan Tuhan, kan Tuhan nggak mungkin bohong. Ya. Nabi Muhammad menerima pengetahuan dari yang maha penguasa dan maha pencipta. Masa dia mengabarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta? Jadi sah tuh. Informasi dari sumber terpercaya sah dijadikan sumber sejarah. Wahyu yang valid ya, yang bisa divalidasi itu, sah dijadikan sumber sejarah karena dia terpercaya sumbernya. Tuh lihat argumen tidak historis dengan alasan gak ada bukti materialnya, itu contoh argumentasi yang cacat. Seolah-olah data material itu satu-satunya sandaran saja.
Sekarang mari kita debat dulu saja. Benar nggak data materi itu satu-satunya sandaran gitu loh. Kalau ternyata tidak, ya sudah patah semua argumen Anda itu. Lihat tuh. Argumentasi. Tuhan itu tidak ada. Dengan alasan Tuhan tidak bisa diverifikasi secara indrawi. Lihat tuh. Mengatakan Tuhan tidak ada, alasannya tidak bisa diverifikasi secara indrawi. Nyambung nggak itu? Nggak nyambung. Karena Tuhan bukan objek indrawi. Gitu kan. Nah itu contoh argumentasi yang cacat. Artinya dari argumentasi itu tadi sebenarnya, maksudnya argumentasi cacat tadi, misalkan malaikat itu tidak ada karena tidak terlihat. Nah itu berarti yang kita mulai mengoreksi kecacatannya itu adalah di bagian premis-premisnya itu. Iya, terutama di bagian yang ini, bagian yang menjadi alasan utama itu. Ini biasanya menjadi terma tengah namanya kalau dalam logika. Jadi yang terulang di antara kedua premis itu ada di tengah-tengah. Misalnya begini ya. Kalau seorang misalnya saya mengklaim nih, kita bicara tentang keberadaan Tuhan. Keberadaan Nabi deh sekarang misalnya. Nabi Muhammad itu Anda katakan sebagai Nabi kan? Bagaimana Anda merangkai argumentasinya? Saya pastikan argumentasi. Nanti ketika Anda tidak setuju, Anda lihat yang menjadi jantung dari argumen saya. Ini lihat nih. Saya mengklaim Nabi Muhammad itu adalah Nabi sungguhan dengan beberapa premis. Satu, beliau mengaku sebagai Nabi. Itu fakta itu. Udah nggak bisa diingkari itu. Ngaku sebagai Nabi. Tapi kalau ngaku doang kan nggak cukup sebenarnya. Kalau ngaku semua orang juga bisa ya kan. Ahmad Musadik juga mengaku soalnya. Nah, mengaku sebagai Nabi. Sekaligus datang dengan bukti kenabian berupa mukjizat. Nah, muncul pertanyaan, mukjizat itu apa? Mukjizat, definisi nih. Jadi definisi dengan argumentasi ini saling terkait satu sama lain. Anda ketika menyajikan argumentasi, ada istilah yang belum dipahami sama lawan bicara, harus Anda jelaskan. Oke, saya jelaskan. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri orang yang mengaku sebagai nabi dan tidak bisa ditandingi oleh lawan. Jadi makhluk nggak ada yang bisa mendatangkan mukjizat ini. Nggak bisa dipelajari sama makhluk nih mukjizat ini. Dan kalau makhluk udah nggak ada yang bisa, ya udah berarti dari sang kholik ya kan? Kan gitu logiknya. Makhluk nggak ada yang mampu nih mendatangkan mukjizat ini. Terus dari mana kalau bukan dari sang pencipta alam raya? Ya kan begitu logiknya. Saya mengklaim Nabi Muhammad adalah Nabi karena beliau datang dengan pengakuan sekaligus pembuktian. Pembuktiannya apa? Mukjizat. Mukjizat artinya apa? Sesuatu yang tidak biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun gitu loh. Apa itu? Ya Al-Quran di tangan kita sekarang. Itu berisikan tantangan kan sejak belasan abad yang lalu. Kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami dalam Al-Quran, datangkan satu surat saja. Yang kefasihannya, kedalaman maknanya setara dengan Al-Quran dan gak ada yang bisa. Terus di samping saya pernah nyinggungkan Muhammad itu sosok yang tidak membaca, tidak menulis, tapi mendatangkan pengetahuan masa lampau, pengetahuan masa yang akan datang dan lain-lain. Karena itu dengan nih lihat apa yang menjadi jantung premis saya apa? Dua hal, pengakuan sebagai nabi dan bukti, mukjizat. Iya, mukjizat. Disimpulkanlah kalau setiap orang yang mengaku sebagai nabi dan datang dengan pembuktian berupa mukjizat, maka dia adalah nabi. Kesimpulannya Muhammad SAW adalah nabi. Jadi kesimpulan ini saya landaskan pada premis yang menyebutkan bahwa beliau itu ngaku sebagai nabi sekaligus dengan bukti. Ini contoh atau argumentasi yang benar nih. Jelas premis minornya, jelas premis mayornya, konklusinya nyambung pula. Setiap premis mayornya itu kan setiap yang datang dengan mukjizat berarti itu nabi. Enggak, setiap orang yang mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Karena mukjizat ini kan gini, mukjizat ini sesuatu yang tidak biasa, Mas. Yang tidak biasa, yang bertentangan dengan hukum alam. Ini bukan bertentangan dengan akal ya. Mukjizat itu bukan bertentangan. Ini saya pengen saya koreksi. Mukjizat para nabi itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum akal. Dia hanya bertentangan dengan kebiasaan di alam ini. Menurut kebiasaan orang, kalau misalnya dibakar ini nggak ada penghalang kan kebakar kan? Tapi ada Nabi Ibrahim katanya dibakar tapi tidak terbakar. Itu masuk akal apa enggak? Ya masuk akal. Dia hanya bertentangan dengan kebiasaan doang. Menurut kebiasaan orang nggak begitu. Kalau dibakar, akal masih bisa. Akal memungkinkan kan? Ya, sampai yang bisa membayangkan sekarang ada orang dibakar tapi tidak terbakar. Akal kita nggak ada hukum akal yang kalau di luar tidak masuk akal itu artinya kita tidak bisa memikirkan itu. Bagus nih, contoh yang masuk akal. Saya beri contoh ya. Mana yang lebih besar? Saya atau tangan saya? Ustadz. Bagus. Kenapa? Karena hukum logika mengatakan keseluruhan lebih besar dari sebagian. Ya kan? Ya. Kalau sekarang sampean, kalau saya bilang
tangan saya lebih besar dari diri saya. Masuk akal nggak itu? Tidak masuk. Nggak ada juga faktanya gitu loh. Iya. Angka 4 dengan angka 8, mana yang lebih besar? Angka 8 dong. 8. Kalau ada orang bilang, enggak, 4 lebih besar dari 8. Masuk akal gitu? Tidak masuk. Itu namanya itu namanya nggak masuk akal tuh kayak gitu. Karena itu bertentangan dengan prinsip akal. Yang mengatakan keseluruhan lebih besar dari sebagian. Buku ini keseluruhan buku ini. Bagiannya adalah satu lembar kertas ini. Ada orang berakal di dunia ini yang bilang kertas ini lebih besar dari buku? Tidak. Nggak ada kan? Ya. Namanya bagian dari sesuatu pasti lebih kecil kan? Ya. Nggak mungkin lebih besar. Itu contohnya nggak masuk akal. Betul lah. Terus kemudian bagaimana kita masuk akal misalnya orang dibakar tidak mati, orang dibakar tidak mempan? Iya, itu secara akal mungkin. Pertama itu tadi. Secara kebiasaan aja itu. Jadi gini Mas, ini masalah deh. Sampai aja kan agak susah kan. Jadi betul. gini, bedakan antara kebiasaan dengan hukum akal ya. Jadi gini, menurut kebiasaan ya. Saya nanya menurut kebiasaan. Pernah sampean menjumpai manusia, nih di Indonesia deh, atau di dunia ini abad 21 ini, bisa membelah lautan Cisadane dengan tongkat? Bisa? Tidak ada. Menurut apa itu? Menurut kebiasaan kan? Iya. Kebiasaan kita yang kita lihat, nggak ada orang bisa kayak gitu. Ya kan? Membelah lautan dengan tongkat, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, tapi secara akal mungkin nggak? Secara akal, artinya Anda bisa membayangkan itu nggak? Bisa nggak bayangin, bisa nggak? Bayangin itu bisa. Bagus, nggak ada pertentangan hukum akal. Beda halnya kalau saya bilang gini, Mas Abdur itu manusia, tapi juga bukan manusia. Itu pernyataan masuk akal nggak? Manusia, tapi juga bukan manusia. Iya, masuk akal nggak? Nggak masuk. Bagus. Itu namanya nggak masuk akal, itu bertentangan dengan hukum akal. Namanya hukum kontradiksi. Hukum kontradiksi menyatakan dua hal yang bertentangan tuh nggak mungkin saling menyalahkan, nggak mungkin saling membenarkan. Jadi nggak bisa saya bilang Abdur adalah manusia sekaligus bukan manusia. Nggak, itu nggak masuk akal. Salah satunya saudara yang benar, ya nggak? Ya. Dia adalah manusia gitu loh. Berarti pernyataan yang bilang Abdur bukan manusia ini salah gitu kan? Ya, Nah, itu hukum kontradiksi itu. Kalau ada yang mengatakan enggak, dia manusia sekaligus bukan manusia, itu orang error tuh akalnya itu. Paham? Jadi yang dikatakan tidak masuk akal itu bertentangan dengan hukum akal. Saya mau bilang di alam agama kita itu nggak ada. Dalam agama kita itu nggak ada keyakinan bertentangan dengan hukum akal. Yang ada adalah peristiwa-peristiwa aneh yang dia itu bertentangan dengan kebiasaan, bukan hukum akal. Secara akal mungkin, terus dia dikabarkan sama sumber yang terpercaya gitu loh. Ya sudah kita benarkan. Kalau misalkan ada yang membantah dengan premisnya Ustaz tadi bilang, Nabi Muhammad, sorry ya ini contoh saja teman-teman ya, tentu Nabi Muhammad SAW manusia yang mulia. Nabi Muhammad mah nggak bawa mujizat, saya nggak percaya Nabi Muhammad bawa mujizat. Nah, artinya dia ingin melemahkan premisnya Ustaz. Iya, bagus. Itu debat kayak gitu nggak apa-apa. Itu bisa lahir perdebatan yang bermutu dari kayak begitu. Orang paham cara membatahkan argumen. Ada orang nggak setuju dengan klaim saya tadi, dia menyasar argumen, jantung argumennya mana? Oh, argumennya ini mujizat nih. Bagi saya tidak ada yang namanya mujizat. Tapi ingat, Anda harus mendatangkan argumen juga untuk klaim Anda ini. Apa buktinya kalau mujizat itu nggak ada? Tulis artikel sana. 3 halaman, 4 halaman loh. Saya bantah lagi nanti. Oh, misal begini. Ustadz kan tadi bilang. Iya. Al-Quran itu salah satu mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Lalu kemudian saya bilang, saya tidak percaya mujizat itu. Maka saya berkewajiban mendatangkan argumentasi yang membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan mujizat. Bagus sekali. Itu. Tidak bisa saya cuma bilang, bukan mujizat. Tidak boleh begitu ya? Iya, nggak bisa dong. Harus begitu. Jadi setiap gini. Ada ketentuan ini bagus sekali, Mas. Ini saya kira, ini kaidah kalau dipahami sama setiap orang, termasuk para netizen itu, kerisuhan di media sosial kita itu akan berkurang. Apa bunyi kaidahnya? Dalam bahasa Arabnya saya sebutkan, in kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan faddalil. Nih saya terjemahkan pelan-pelan ya. Kalau kamu menukil artinya kamu mengutip. Iya. Kalau kamu mengutip, maka sajikanlah kutipan yang sahih, yang benar. Abdur berkata begini, benar nggak Abdur bilang begitu? Pengutipan tuh harus benar penisbatannya gitu loh. Paham nggak maksud saya? Yeah. Anda mengutip misalnya siapa? Jokowi berkata tak. Itu benar nggak kayak begitu? Setiap penukilan harus bisa dipertanggungjawabkan kesahihan penisbatannya kepada sumber yang dinukil. Paham nggak? Yeah. Liputan 6 mengabarkan 1, 2, 3 begini. Benar nggak itu liputan 6 yang ngomong kayak begitu?
sering ini dunia kita, dunia berita kita isinya kutipan-kutipan kan? Iya. Nah, Anda ini sebagai netizen, mohon cerdas sedikit. Ketika ada kutipan, Anda verifikasi dulu, bener nggak itu sumbernya bilang begitu, paham nggak? Ini ada kutipan berita Kompas menyatakan bahwa pemerintah Menteri Agama memutuskan ABCD. Bener nggak itu Menteri Agama bilang begitu? Coba seandainya sampai di sini aja, seandainya setiap orang punya mindset semacam itu, dia nggak gampang percaya dengan satu penukilan, kecuali setelah dipastikan bahwa penukilan ini benar dan sahih gitu loh. Sehat kan dunia kita kan? Iya. Ya Tapi Ustadz, kan kita tidak semua kita punya kemampuan untuk memverifikasi. Tapi kita bisa ngecek dengan mengkomparasi, membandingkan dengan info yang lain. Oh, ini bertentangan nih. Jangan langsung terpancing ya. Bagus sekali. Baru dapat satu di grup WA, kemudian ngerasa kayak wah itu poin ini saya. Ini keliru nih. Itu poin saya, Mas. Karena di dunia ini sekarang orang pada malas baca. Kadang video pun, kalau videonya panjang, kadang malas denger. Pengennya yang singkat-singkat doang. Terus gampang percaya gitu loh. Fitnah-fitnah yang terjadi di medsos itu rata-rata dari sini nih. Ketidakcermatan dalam melihat penukilan. Nurudin berkata begini, saya nggak pernah bilang kayak begitu. Saya berkali-kali difitnah kayak begitu. Gara-gara apa itu? Potongan video. Saya ngomong 1 jam, sengaja orang nyari-nyari celah gitu kan, supaya jatuh ini orang, dicari satu celah, ngomongannya bener. Cuma konteksnya dilepas gitu loh. Jadi bermasalah kan, rame itu di medsos. Kenapa orang tuh bisa gampang percaya begitu? Karena nggak paham beginian ini nih. Pengutipan itu harus diverifikasi. Bener nggak Sohing? Bener nggak saya bilang begitu? Nah, lanjutannya tadi. Nah, lanjutannya apa? Wa tadi. in kunta mudda'iyan fadalil. Kalau kamu mengklaim itu artinya menyajikan pengakuan. Aku mengklaim Muhammad adalah nabi. Aku mengklaim Tuhan itu ada. Aku mengklaim Islam agama yang benar. Aku mengklaim, klaim itu hanya bisa dipandang sahih kalau dia berlandaskan pada dalil dan argumentasi yang tepat. Jadi kalau kamu mengklaim, kasih tahu argumentasinya apa. Ayo kita renungkan sebentar. Nah, kalau begini, saya tidak bisa menyematkan argumen seenaknya dong. Misalkan saya bilang, Mamat itu pemabuk berat. Saya tidak bisa dong bilang begitu aja. Saya harus menghadirkan bukti-bukti. Sehingga saya menjadi orang yang tidak asal aja, tapi kita belajar untuk bertanggung jawab dengan argumennya. Saya kira nih jurnalis itu terikat dengan kaidah pertama tadi. Bahwa kalau mengutip, pastikan dulu. Benar nggak sumbernya bilang begitu? Jurnalis ini kerjaan jurnalis kan sebenarnya kan pengutipan ini. Betul. Dan sekarang banyak orang termakan berita bohong gara-gara nggak memahami kaidah ini. Padahal ini ketentuan sangat logis loh. Ya iya kan, saya bilang misalnya, Abdur berkata begini. Ternyata bohong. Fitnah dong namanya, ya nggak? Itu kan nggak sehat. Sebelum saya mengatakan itu benar nggak orang itu bilang begitu, saya pastikan dulu ke sumbernya. Atau saya cari informasi lain untuk memverifikasi. Kalau bertentangan, saya ragu dengan itu. Ya kan? Kalau berbicara klaim, maka harus mendatangkan argumentasi. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan lagi apa? Argumentasi ini harus nyambung dengan konklusinya. Jangan sampai begini. Ini sini terjadi. Argumentasinya ada di utara, klaimnya ada di selatan gitu loh. Nggak nyambung, maksudnya paham nggak? Itu kan gini Mas, kita tuh kalau misalnya mau mengilustrasikan orang debat tuh kan kayak orang saling menyerang ya kan? Kita megang pistol nih. Kalau kita mengkritik argumen lawan, kita harus paham apa argumen dia, dan kita itu menembak di tempat di jantung sasaran kita. Baru kemudian dia bisa tewas. Nah, berdebat juga gitu. Kita harus paham di mana posisi dia, apa klaim dia, apa argumentasi dia. Kita tembak di bagian jantung argumennya. Kadang-kadang yang repot itu apa? Orang nggak paham persoalannya apa, nggak paham apa argumen lawan, dia nyerocos ke sana kemari. Itu ibarat dia asal tembak aja gitu, tuk. Lawannya masih ada di sana gitu, gini aja. Lu ngomong apaan? Kan gitu kira-kira. Iya, betul. Yang Anda bicarakan ini saya juga sepakat gitu loh. Ngapain Anda nembak ke sana kemari? Nih, itu sering terjadi kasus-kasus semacam itu gara-gara apa? Ketidaktelitian dalam memahami argumentasi lawan. Ketidakmampuan merangkai argumentasi sendiri. Disangkanya debat itu asal caplok, asal asbun aja gitu loh. Enggak. Harus memahami argumentasi lawan bicara, harus memahami klaim sendiri, dan dilihat apa klaim ini kontradiksi apa enggak dengan klaim dia gitu loh. Setelah itu baru berdebat. Kayak gitu. Berarti kalimat-kalimat, maksudnya kalimat kayak tadi Ustadz kasih contoh yang tadi premis.
tentang kenabian Nabi Muhammad SAW itu, ketika kita berdebat dalam premis-premis itu untuk kita menentukan, oke, Ustadz yang benar, oke, saya yang benar. Nah, itu tolak ukurnya bagaimana? Ini bukan masalah iman. Sering bilang, oh, itu mah iman kamu aja, emang kamu sejak awal percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Enggak, bukan masalah itu. Bahwa ada sebagian Muslim yang percaya terlebih dulu baru berargumen, itu kita sepakati. Tapi kepercayaan ini Mas gak memberikan pengaruh apa-apa gitu loh. Ketika klaim ini dimasukkan ke dalam diskusi ilmiah, dia akan terikat dengan ketentuan ilmiah. Ketentuan ilmiah menyatakan setiap kesimpulan sudah argumentasinya. Iman Anda tuh udah nggak berguna ketika itu. Ya udah, iman tuh masalah pribadi gitu kan. Pada akhirnya Tuhan itu ada. Itu mah Anda saja bikin-bikin saja argumentasi. Memang sejak awal Anda beriman Tuhan itu ada. Loh, iman saya ini nggak memberikan pengaruh apa-apa untuk menyatakan pernyataan Tuhan ada ini benar atau tidak. Sandaran itu bukan iman. Nah, di sini saya pengen bilang, sesuatu yang diyakini benar tidak selamanya benar. Karena sandaran menyatakan benar dan salah itu bukan keyakinan, tapi argumentasi yang menjanjikan. Harus ada argumentasi kan? Untuk mengatakan ini benar, ini salah itu dasarnya bukan keyakinan aku, bukan keyakinan kamu, bukan. Keyakinan itu nggak bisa jadikan tolok ukur untuk mengatakan ini benar, ini salah. Benar salahnya sebuah pernyataan, mau itu yang berkaitan dengan agama, dengan sosial, dengan politik, dengan apapun, itu harus ada data, argumentasi, dan dalil yang tersaji. Valid apa enggak? Nyambung apa enggak gitu loh. Nah, itu pada akhirnya itulah yang dikaji dalam ilmu logika. Ini argumentasi ini cacat, ini argumentasi ini benar. Ini benar, tapi persentasenya atau tingkat kebenarannya tidak 100% tepat, masih debatable gitu loh. Kan ada tuh. Nanti dalam logika itu kita belajar model-model argumentasi. Saya berikan misalnya beberapa contoh, ada argumentasi demonstratif, ada argumentasi dialektis, ada argumentasi retoris, ada argumentasi sofistik. Nah, lihat, ini menakar argumentasi macam ini penting supaya kita nggak gampang terjebak dalam klaim-klaim yang berisikan omong kosong belaka. Saya berikan contoh begini. Mau saya berikan contoh ya? Boleh. Minum dulu. Bentar Ustaz. Air udah habis nih. Saya kalau bersila terus saya kesemutan. Teman-teman, makanya saya kalau khotbah Jumat tuh saya kadang-kadang saya harus lurusin kaki begini. Kalau tidak saya bangun sholat, kesemutan semua ini. Oke, berarti sebelum ke situ Ustaz, jadi intinya karena bagaimanapun yang kita berbicara dengan seseorang itu tidak bisa main yakin doang kan? Iya, nggak bisa. Karena dia tidak bisa melihat keyakinan kita yang ada dalam hati. Di sini juga saya pengen mengoreksi pernyataan gini. Sering Mas orang bilang begini, agama itu benar menurut keyakinannya masing-masing, menurut keyakinan pemeluknya masing-masing. Ya pasti lihat jadinya. Tar dulu. Agama itu benar menurut keyakinan pemeluknya masing-masing. Bagi saya itu agama bermasalah secara logis. Kenapa? Karena dia mengatakan benarnya sebuah agama melandaskannya pada keyakinan pemeluknya. Padahal keyakinan pemeluknya itu nggak berikan pengaruh apa-apa untuk menyatakan agama benar atau salah. Karena ini tuh bukan pijakan gitu loh. Ya repot dong orang bilang ini benar ini salah, dasarnya keyakinan doang. Nggak bakal diskusi kita kalau begitu pada akhirnya, ya nggak? Ya udah, mulai kamu benar, aku benar, selesai gitu. Kalau mau didiskusi secara ilmiah pada akhirnya harus diuji berdasarkan argumentasi ilmiah juga gitu loh. Jadi pernyataan setiap agama benar menurut keyakinan pemeluknya masing-masing itu pernyataan bermasalah karena melandaskan kebenaran suatu pernyataan pada keyakinan. Iya, karena kalau dia dilandaskan pada keyakinan, ya semua benar. Iya, orang musyrik sendiri benar pada akhirnya kalau berdasarkan pada keyakinan. Karena saya yakin benar. Kan? Ya benar. Penyembah setan pun sekalipun, ya kan? Asalkan dia yakin, ya benar dong. Iya. Repot kan? Iya. Repot nggak pada akhirnya kan? Gak ada standar ilmiahnya gitu loh. Standar ilmiah untuk mengukur apakah argumentasi ini benar atau salah adalah kaidah-kaidah logika. Kenapa harus logika? Ya karena ini yang menjadi perekat kita semua. Anda kalau sudah jadi orang dewasa, mau agama Anda Kristen, Muslim, Hindu, mau ada ateis sekalipun, kalau Anda percaya dengan kesehatan akal Anda, itu mengikat Anda loh. Ya, karena definisi kita adalah hewan yang berpikir. Iya kan? Mau tidak mau pada akhirnya, argumentasi yang logis itu akan mengikat manusia. Karena sejak awal, kecuali kalau Anda pengen selesai jadi manusia, ya sudah selesai sudah. Anda tidak layak untuk berdebat dengan kita gitu loh. Jadi kalau Anda mempersilahkan diri Anda berdebat, berargumentasi,
Anda percaya dengan kesehatan nalar Anda terikat dengan hukum-hukum akal itu. Hukum-hukum akal itu dijelasin dalam buku logika. Gitu. Nah, dan itu modalnya manusia. Manusia diberikan itu, jadi kita bisa. Nah, lanjut ke argumentasi tadi. Bagus. Sekarang gini, nih perhatikan Mas. Saya berikan contoh argumentasi dan lihat penerimaan kita terhadap argumentasi ini beda-beda. Ya, lihat nih. Misalnya proposisi, saya belum bicara argumentasi, proposisi. Proposisi itu artinya pernyataan yang mengandung benar dan salah. Ya, namanya qadiyah dalam bahasa logika atau proposisi, proposition. Ya, ada macam-macam proposisi gitu kan. Kita nggak akan bicara itu sekarang. Pernyataan pertama, ada dan tiada itu tidak mungkin terhimpun dalam satu subjek, dalam satu makhluk. Ada dan tiada. Iya, bisa nggak saya bilang, misalnya Mas Abdur bilang, Mas Abdur ini ada sekaligus tiada, mungkin nggak? Tidak mungkin. Itu saya kira semua orang dari ujung ke ujung bilang itu mustahil, ya nggak? Iya, karena yang kontradiksi tidak mungkin terhimpun. Bagus. Ini contoh proposisi yang bersifat demonstratif, yang nggak terbantahkan gitu loh. Itu Anda sampai kutub utara sampai kutub selatan, itu ngomong kayak begini, saya kira semuanya akan membenarkan. Bahwa dua hal yang bertentangan itu gak mungkin saling membenarkan, gak mungkin saling menyalahkan. Salah satu yang ada yang benar, Imam Abdur itu ada atau tidak ada gitu loh. Kalau Abdur dibilang ada, berarti yang mengatakan dia tiada itu salah. Kalau dia ternyata tiada, berarti yang mengatakan dia ada, berarti itu salah gitu loh. Gak bisa dua-duanya benar, gak bisa dua-duanya salah. Paham kan? Ya, itu contoh argumentasi yang proposisi yang demonstratif. Ada pernyataan lagi sekarang begini. Misalnya menghormati perbedaan itu adalah sebuah keharusan. Menghormati perbedaan adalah sebuah keharusan. Masih bisa diperdebatkan nggak itu pernyataan? Menghormati perbedaan adalah sebuah keharusan. Masih bisa sih. Masih bisa, kenapa? Coba sekarang. Ada teroris punya pendapat beda dengan saya. Pendapatnya mencelakakan banyak orang. Saya masih bisa menghormati pendapat itu? Ya tidak biasanya. Maksud saya paham nggak? Iya. Jadi ini contoh pernyataan yang masih bisa diperdebatkan, bahkan bisa bermasalah dalam kondisi tertentu, ya kan? Iya. Tapi kita kalau misalnya dalam ceramah-ceramah gitu kan, ayo orang-orang Indonesia, mari kita sama-sama menghormati perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat adalah rahmat. Bener nggak? Apakah semua perbedaan pendapat adalah rahmat? Tidak. Bagus. Ini contoh proposisi yang bersifat retoris. Artinya, dia itu landasannya bukan pada sesuatu yang meyakinkan. Kalau tadi kan meyakinkan banget. Coba sob, datangkan satu orang ke saya. Kalau saya bilang, ini pisang ini, nggak bisa saya bilang ada, sekaligus tidak ada. Semua akan mengatakan mustahil. Iya kan? Dibilang ada sekaligus tidak ada gitu loh, paham nggak? Ada dua hal yang bertentangan, tidak bisa saling terhimpun, tidak bisa saling terangkat. Ya kan? Salah satu ada yang benar. Ini semua orang sepakat sudah. Tapi kalau saya ngomongin yang tadi itu, masih ada orang mengkritik saya, masih bisa kan? Masih bisa. Atas siapa Pak? Semua perbedaan bisa dihormati. Buktinya kalau perbedaan itu merusak, masa kita hormati juga? Kalau orang punya pendapat beda, menghancurkan kelompok separatis misalnya punya pendapat berbeda misalnya dengan orang Indonesia, dia pengen bikin negara, masa ada hormati? Tuh lihat tuh, masih ada celah untuk mengkritik ya kan? Nah ini contoh dari argumen yang bersifat retoris. Ada argumen yang bersifat dialektis. Dialektis ini kira-kira di bawah argumen demonstratif tadi, argumen yang meyakinkan tadi, ya. Proposisi yang bersifat dialektis ini biasanya menyangkut hal-hal yang diterima oleh kedua belah pihak atau yang bersifat populer di masyarakat. Keadilan itu baik, bohong itu jelek. Bohong itu jelek, ini kayaknya orang rata-rata semuanya sepakat deh ya kan? Tapi masih ada celah sedikit, orang itu bisa mengkritik loh. Nggak semua bohong itu jelek kok. Ada saat-saat ketika Anda berperang misalnya, Anda berbohong gimana? Kalau Anda jujur, Anda bisa ditelan musuh. Iya, kalau jujur ketahuan taktikmu. Ya kan? Jadi maksud saya, meskipun ini disepakati, udah masyhur kan, orang tahu bohong itu jelek, keadilan itu baik, ya kan? Kezaliman itu buruk. Tapi ada celah-celah di mana kita masih bisa memperdebatkan itu, paham nggak? Nggak 100% semua orang sepakat gitu loh, paham nggak? Bahkan jadi perdebatan tersendiri kan, baik buruk itu apa sih tolak ukurnya, ya kan? Bahasan filsafat itu, ya kan? Pada akhirnya kan? Nah, itu contoh argumen dialektis. Atau misalnya saya bilang sama Mas Abdur, ilmu kalam itu adalah ilmu yang wajib dipelajari.
Ilmu kalam itu ilmu yang bahas tentang dasar-dasar keyakinan sekaligus membantah pikiran yang menyimpang. Saya bilang ilmu ini penting dipelajari. Di pernyataan ilmu kalam itu penting dipelajari. Itu contoh proposisi yang dialektis. Dia itu benar sebenarnya, ya kan benar kan? Penting kan kita mempelajari ilmu yang berdasarkan keyakinan sekaligus membantah pikiran yang menyimpang, penting kan? Tapi kan ada celah-celah kita ini pandangan ini dikritik. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mantap keyakinannya? Emang masih penting? Paham maksud saya? Iya. Beda dengan proposisi yang pertama tadi. Nah, sekarang itu proposisi ya. Sekarang saya ingin berikan contoh argumentasi. Lihat Mas. Argumentasi yang disajikan oleh para teolog muslim manakala bicara tentang ketuhanan itu masuk dalam beberapa di antaranya masuk dalam kategori argumen pertama, argumen demonstratif yang sulit dibantah. Di antara argumen terkuat yang saya anggap paling terkuat dan saya belum pernah menemukan bantahan yang sistematis dari orang ateis untuk argumen ini. Sebagai bukti ini argumen demonstratif, burhani namanya dalam bahasa logika. Ini argumen yang kebenaran 100% gitu, susah dibantah. Gini premisnya, lihat nih premisnya nih. Alam semesta itu adalah sesuatu yang mungkin, yang contingent, yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nih, kayak gini nih. Alam itu kan sebelum dia ada, dia itu sifatnya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ibarat dua timbangan yang sejajar. Tiba-tiba dia ada. Ya makanya yang tidak ada ini hilang. Berarti dia ada sebabnya dong, poin saya maksudnya begitu loh. Sampai ngeliat timbangan tadi setara di pasar nih. Oh tiba-tiba kok begini. Mungkin nggak dia terberatkan dengan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu di baliknya kan? Nah alam ini tadinya nggak ada. Tuh lihat tuh premisnya. Alam itu mungkin. Begini. Mungkin tidak ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Iya. Sekarang dia ada kan? Ternyata dia ada sekarang nih. Premis kedua, premis kedua mengatakan segala sesuatu yang mungkin manakala dia ada pasti ada sebab di balik keberadaannya. Ada nggak yang bisa mengingkari ini? Saya start sana. Ini semuanya nih. Saya ulangi. Segala sesuatu yang mungkin, paham mungkin maksudnya ya? Yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Bisa tidak. Segala sesuatu yang mungkin manakala dia ada pasti ada sebab di balik keberadaannya. Udah pasti itu. Kursi ini, meja ini, semuanya barang-barang ini bisa jadi ada, bangunan ini nih. Bisa jadi terbangun, bisa jadi enggak, ya kan? Tiba-tiba terbangun. Ada sebabnya dong? Berarti ada tukangnya sana itu. kan nggak mungkin. Masa ada manusia yang berpikir logik bilang bangunan ini mengadakan dirinya sendiri? Kan lucu ya? Tidak mungkin. Nih, sebagai contoh ini proposisi yang demonstratif itu begini. Orang nggak bisa ngebantah itu. Bahwa segala sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada ini, manakala dia ada, pasti ada sebab di balik keberadaannya. Anda mau bertanya ke siapa? Kalau orang jujur nih, orang ateis kalau jujur dengan akalnya nih. Ya kan? Ini alam ini yang bersifat mungkin kemudian ada, pasti ada sebabnya. Tinggal kita tanya, apa yang jadi sebab ini? Terus dicari, nggak mungkin deh. Kayaknya kalau jadi sebab ini bagian dari alam. Big Bang, karena Big Bang. Ya, saya tidak mengingkari kejadian Big Bang. Yang ingin saya tanyakan, apa di balik itu? Di balik Big Bang. Sebab utama di balik Big Bang itu apa? Gitu loh. Karena itu sah pertanyaan. Karena Big Bang sendiri, Mas, bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak, ya kan? Jadi Big Bang itu bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak. Dia tiba-tiba terjadi. Ada sebab dong di baliknya? Nah, kalau sampean terus merunut itu logika semacam itu, dan para filsuf sudah membuktikan bahwa regresi yang tidak berakhir itu mustahil. Nggak mungkin ada A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D, begini sampai nggak ada ujungnya gitu loh. Nggak bakal ada alam ini kalau gitu. Kalau merentetan sebab akibat ini nggak berakhir, terus menerus gitu nggak berakhir, alam ini nggak bakal ada. Saya sering kasih misalan kalau orang misalnya ngasih makanan. Ini biasanya ada makanan, kamu yang buka, misalnya masing-masing pegang nasi kotak. Pegang nasi kotak nih ya. Ini contoh sederhana ya. Saya bilang sama Mas Abdur, kamu jangan buka kotak nasi ini kecuali setelah dia. Kamu juga jangan buka kotak nasi itu kecuali setelah dia. Kamu juga jangan buka kotak nasi itu kecuali setelah dia. Kamu juga jangan buka sampai kagak ada ujungnya. Ada yang buka nasi kotak? Tidak ada dong. Bagus. Alam ini kalau dikatakan A bergantung kepada B, B kepada C. Alam ini bergantung kepada A bergantung kepada B, B kepada C. Sampai nggak ada ujungnya. Alam ini ada nggak? Nggak ada. Ya, pada akhirnya alam ini nggak bakal ada. Tapi sekarang kan ada dia. Berarti karena dia adanya akan ada ujungnya itu. Bagus. Oke, kita bilang di balik Big Bang. Oke, di balik Big Bang ada satu A. Iya. Pada akhirnya ada. Selama dia mungkin, selama dia bersifat mungkin, contingent gitu ya, kontingen, bisa jadi tidak ada, kita berhak nanya sebab di baliknya. Karena dia ada. Iya, karena dia ada dan bisa jadi tidak ada gitu loh.
Nah, berarti kan harus berakhir pada satu wujud yang dia ada dan keberadaannya tuh karena dirinya sendiri, bukan disebabkan karena yang lain. Itu yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan gitu loh. Kan sangat logik loh bagi saya loh ya. Kan lebih masuk akal begitu dong. Iya. Berarti kita terus tidak ada. Karena tidak mungkin dia ada karena dirinya sendiri. Nah, hanya Tuhan itulah yang ada dengan dirinya sendiri, paham nggak? Iya, tidak maksudnya tadi Big Bang tadi. Iya, Big Bang nggak mungkin ada dengan dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Karena dia sesuatu yang bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Harus ada sebab penguatnya gitu loh, Mas. Paham nggak? Harus ada sebab penguatnya. Big Bang ini bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak. Kemungkinannya setara nih sebelum dia terjadi itu. Tiba-tiba dia terjadi. Sebab penguatnya apa gitu loh, paham nggak? Ini khas pertanyaan logik loh ya. Bukan pertanyaan sains. Sains itu hanya menjelaskan bagaimana Big Bang bermula. Tapi bukan otoritas dia untuk menanyakan apa sebab utama di balik itu. Itu tugasnya filsafat, tugasnya logika menanyakan begitu dan sah. Misalkan kalau kemudian orang begini, Tuhan itu mungkin ada, mungkin tidak. Misalkan. Udah punya. Misalkan. Ini saya mencoba memposisikan diri untuk bagaimana orang ini ya. Iya. Tuhan itu mungkin ada, mungkin tidak. Misalkan. Tidak ada. Misalkan dia bilang. Tidak ada. Itu Anda salah. Apa yang? Iya. Tahu nggak kesalahannya di mana? Iya, kesalahan saya di mana? Anda memposisikan Tuhan sebagai sesuatu yang mungkin. Kan tadi saya bilang. Yang kita sebut sebagai Tuhan itu harus bersifat niscaya, bukan mungkin gitu loh. Kan dia ujung dari semuanya, paham nggak? Dia kan sebab utama nih. Kalau sebab utama kan berarti nggak disebabkan sama yang lain dong. Iya. Kalau dia disebabkan sama yang lain, dia bukan Tuhan lagi namanya itu. Jadi kalau ada yang berargumen dengan begitu, menisbatkan begitu, itu berarti sudah keluar dari. Itulah pentingnya kita memahami. Dari konsep Tuhan. Iya, itu bukan Tuhan. Yang kita katakan, yang kita klaim sebagai Tuhan adalah wujud yang tidak bergantung kepada yang lain. Karena kalau sudah memiliki ketergantungan, namanya sesuatu yang mungkin pada akhirnya. Jadi itu alam kan pada akhirnya. Jadi kita perlu memahami, ada dua kategori wujud. Ada namanya, dalam filsafat itu ada necessary being, ada wajibul wujud, ada possible being atau contingent being. Jadi wujud yang bersifat mungkin. Kayak sampean ini, sampean harus ada nggak sih sebetulnya? Ya. Seorang Abdur ini harus ada nggak di alam semesta ini? Ya tidak harus sih. Tidak harus kan? Tapi harus tiada juga nggak? Harus tiada nggak? Harus tiada. Nggak harus juga. Tidak tahu juga, iya. Nggak harus. Karena bukan saya yang menentukan. Nggak harus. Jadi dibilang harus ada enggak, dibilang harus tiada juga enggak. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Nah sekarang dia ada. Ada sebabnya nggak? Ada. Bagus. Semua Anda bisa tanya begitu. Buku ini nih, buku ini nih. Iya. Sebelum dia ada, saya bikin 2020. Sebelum dia ada. Dia itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Setara tuh. Betul. Ketika dia ada, akal kita akan mengatakan ada sebab di balik ini, ya nggak? Iya. Ya saya sebagai penulisnya gitu loh, paham nggak? Iya. Jadi alam ini sangat logik kalau kita tanyakan siapa sebab utama di baliknya. Kan dia bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Big Bang itu kan bisa jadi terjadi, bisa jadi nggak terjadi tuh. Dia terjadi. Di sananya sebab di baliknya, sah dong. Iya. Ya sah. Mirip kayak gini lah, blender mas, blender itu. Ya blender alpukat. Blender itu kalau muter, boleh nggak sih saya nanya, itu siapa yang bikin blender? Dengan melihat proses. Boleh. Boleh kan? Boleh. Ya saya juga berhak nanya siapa yang bikin alam gitu loh. Masa nggak boleh? Boleh. Saya berhak nanya siapa yang bikin bangunan, siapa yang nulis buku, siapa yang bikin blender, siapa yang bikin mesin ini, siapa pencipta mesin pesawat, siapa pencipta mesin tik dan lain-lain. Saya berhak kan? Ya. Kenapa ketika bicara alam, Anda nggak berhak, Anda nggak mempersilahkan saya untuk mengatakan bahwa ada sebab di balik alam itu. Dan itu Tuhan. Logika orang ateis itu akhirnya terbongkar kan? Oke, itu salah satu argumen demonstratif. Yang tidak terbantahkan, susah itu mau dibantah gimana coba Anda coba? Mau bantah gimana? Ya. Udah semua orang sepakat alam ini mungkin sebetulnya, ya kan? Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada gitu loh. Terus sekarang dia ada, ada sebabnya. Ini pernyataan segala sesuatu yang mungkin apabila ada maka pasti ada sebab di balik keberadaannya, itu susah dibantah. Sampai-sampai saya pernah mengingat menyimak itu salah satu anak muda yang mungkin dia berpaham ateis gitu ya. Di sini mengakui ini argumen bagus dan sulit dibantah. Sampai Anda tahu Richard Dawkins yang ateis militan itu, yang punya The God Delusion. Saya tidak tahu dia. Bukunya bestseller itu. Padahal itu
Itu saya udah baca ya, versi Indonesianya, versi Inggrisnya, terjemahan Arabnya pun ada. Itu buku bestseller. Anda boleh cek dari awal sampai akhir, ada nggak kritikan Dawkins yang katanya ateis militan yang terkenal di Barat itu, ada nggak kritikan dia untuk argumen ini? Nggak ada. Siapa lagi? Sam Harris, yang tokoh ateis juga tuh. Daniel Dennett. Kemudian siapa? Apalagi Christopher Hitchens. Saya pernah membaca bahkan ada seorang filsuf ateis. Dia ateis sekaligus filsuf. Dia bikin bukunya tebal segini, saya baca bahasa Inggris ya. Ini filsuf beneran nih. Saya baca itu bukunya, nggak ada bantahan untuk argumen ini. Susah memang untuk dibantah. Mau gimana? Anda ngomong apa? Emang alam ini bener? Mungkin kan sifatnya. Dan ketika dia ada, pasti ada sebabnya gitu loh. Tinggal kita debat panjang-panjang, apa sebab dibalik ini. Tapi yang jelas dia ada sebab ini gitu loh. Nah, orang beragama mengklaim sebab ini Tuhan. Anda pengen mengklaim apa sebab ini? Materi. Tapi logik nggak? Materi yang bisu, tuli, tidak bicara, tidak mendengar itu menjadi sebab keteraturan alam semesta yang sedemikian dahsyat ini. Lebih logik mana? Tuhan yang maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha segala-galanya, dan yang menjadi sebab utama, dengan kelompok materialis yang bilang menjadi sebab itu adalah materi. Yang bisu, tuli, tidak mendengar, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Mana yang lebih logik? Pilih aja. Orang beragama bilang Tuhan. Orang materialis bilang materi. Saya lupa ini omongannya siapa, saya lupa, tapi kayaknya pernah ditanda tanya apa di mana. Katanya saya lupa siapa yang ngomong, tapi katanya karena saya malas mikir, jadinya saya percaya Tuhan itu ada. Malas mikir kan? Iya, karena kalau konsekuensi ketika bilang Tuhan itu tidak ada, ya kita harus mikir terus apa penyebabnya. Daripada saya capek mikir, udah Tuhan ada, gitu aja. Nggak gitu. Sebenarnya ya itu pilihan pribadi ya. Iya. Tapi kalau Anda nanya, yang bilang ke saya ya. Kalau Anda nanya ke saya, sebutkan Mas buku-buku yang membuktikan keberadaan Tuhan secara logis. Banyak ribuan halaman. Saya kalau kasih kesempatan bisa saya sertakan. Yang minimal yang ada di perpustakaan saya. Ya, buku bikinan orang Kristen, bikinan orang Islam. Orang Islam udah nggak kehitung tuh berapa jilid kitab buku ya. Yang 700 halaman, 600 halaman, 5 jilid, 10 jilid, macam-macam. Tapi coba, kasih saya satu buku. Dari dulu saya nyari buku ini. Kasih saya satu buku berisikan argumen rasional yang mendalam, yang sistematis, yang sesuai dengan kaidah logika, yang menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada. Kasih saya satu. Saya pengen pelajari buku itu. Gak ada, saya nggak nemuin. Saya nggak nemuin. Gak ada ya? Gak ada. Saya juga belum tahu gak sih. Ada, memang nggak ada. Sebutin itu tokoh-tokoh ateis militan yang sering dijadikan rujukan sama orang-orang ateis, entah itu di Indonesia atau di Arab itu. Mereka nggak mendatangkan karya filsafat kok. Karya filsafat yang betul-betul secara canggih dan meyakinkan mengatakan Tuhan tidak ada. Karena itu susah, Mas. Paling jauh mereka mengatakan apa? Ya menurut sains Tuhan itu tidak ada. Ya menurut sains itu bidang kajiannya bukan seobjek non-indrawi gitu loh. Tuhan kan non-indrawi. Bukan ranah sains untuk bicara itu gitu loh. Oke. Sampai di sini udah bisa dipatahin kan? Sampai di situ aja gitu loh. Kalau Anda yang mengatakan Tuhan tidak ada, sajikan argumen rasional berdasarkan pada argumen rasional bahwa Tuhan itu tidak ada. Susah banget. Tapi Anda kalau bicara Tuhan ada, buktinya apa? Ada argumen kosmologis, ada argumen ontologis, ada argumen moral, ada argumen siapa tuh yang Anselm tuh argumen ontologis juga namanya. Ada argumen kemungkinan, ada argumen kebaruan. Argumen itu disusun, ada argumen burhanul harokah dalam bahasa Arab. Argumen pergerakan. Ada argumen ini. Ada seorang teolog dari Yordan itu bikin buku disertasi Al-Adillah Al-Aqliyah Bainal Mutakallimin wal Falasifah. Argumen rasional antara teolog dan filsuf. Itu sekitar 400 atau 500 halaman. Ada seorang sarjana dari Tunisia namanya Sami Amiri. Dia menulis buku 700 halaman segini nih. Ngeri lah pokoknya itu. Referensinya Arab dan Inggris. Dan Perancis mungkin ada 1-2. Segini nih. Judulnya itu Barohin Wujudillah. Bukti-bukti keberadaan Tuhan. Segini. Berarti memang belum susah dibantah ya? Belum saya bicara soal turos atau karya Hazanah Islam klasik. Karya-karya klasik. Yang Abu Karul Afar yang 5 jilid. Yang Imam Laqani Umdatul Murid 4 jilid. Imam Razi punya Nihayatul Uqul 4 jilid. Mathalib Aliyah 9 jilid. Itu kalau dikumpulin ini semasjid ini nih. Karya-karya itu. Karya-karya yang membicarakan tentang Tuhan itu ada. Iya, bahkan masalah ada aja Mas. Percaya nggak? Itu para filsuf muslim saking telitinya. Masalah ada, konsep ada itu dijadiin puluhan halaman.
Ada itu apa? Apa bedanya wujud, eksistensi dengan esensi? Apakah sama atau beda? Itu jadi pembahasan puluhan halaman. Sebagai bukti bahwa kita itu nggak mengenal yang namanya dogma, udah dipaksain percaya aja, asal percaya aja, nggak ada. Semua udah dipaparkan bukti-buktinya. Masalahnya ada orang tahu, ada orang nggak tahu, gitu aja. Tapi kemudian yang saya temukan juga, Ustaz juga bahas di buku Ilmu Mantik ini, orang ateis itu bilang oke, kalau Tuhan itu ada, tapi Tuhanmu itu kontradiktif. Dibilang dia maha memberi hidayah, tapi dibilang juga dia maha menyiksa. Berarti kontradiktif dong gitu. Enggak. Kontradiksi itu, ya ini penting, saya kira ini penting ya. Banyak orang di luar sana memahami dua pernyataan tuh asal beda langsung kontradiksi gitu loh. Iya. Asal beda gitu kan, langsung kontradiksi, nggak gitu mas. Contoh ya, misalnya ada riwayat Nabi Muhammad itu dibelah dadanya kan? Iya. Pernah ada peristiwa itu kan? Iya. Satu riwayat menyebutkan beliau itu dibelah dadanya ketika masih kecil. Iya. Riwayat lain menyebutkan beliau dibelah dadanya sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Iya. Ada sarjana bilang, wah ini riwayat kontradiktif ini. Iya, Anda tahu satu bilang 5 tahun, satu bilang sebelum Isra Mi'raj. Anda tahu nggak yang menjadikan suatu pernyataan kontradiktif itu menurut para logikawan harus menyatu dalam 8 hal. Ya, dalam 8 hal. Di antaranya apa? Subjeknya harus sama, predikatnya. Di antaranya adalah waktu. Jadi begini, itu bukan kontradiktif. Bisa aja itu peristiwa terjadi 2 kali gitu loh. Di waktu kecil bisa terjadi, sebelum Isra Mi'raj juga terjadi gitu loh. Bukan kontradiktif dong pada akhirnya. Betul. Sama kayak bilang gini, Abdur makan, Abdur tidak makan. Ini kontradiktif, memang. Tapi kalau saya bilang Abdur makan tadi malam, tidak makan pagi ini, kontradiktif nggak? Tidak dong. Bagus. Kan waktunya beda. Tuh, orang kalau belajar logika ya kan. Sekarang kalau misalnya predikatnya beda, subjeknya sama nih, Abdur, tapi predikatnya beda. Abdur makan, Abdur tidak tidur. Tidak kontradiktif. Kenapa? Karena predikatnya beda. Ya kan? Yang kontradiktif begini nih mas, yang kontradiktif begini. Abdur makan, Abdur tidak makan di saat dan waktu yang sama, di tempat yang sama yang kita maksud gitu ya. Ya, itu kontradiktif. Gak mungkin lah. Kalau dia makan, ya berarti yang mengatakan dia tidak makan ini salah. Ya. Kalau dia beneran makan, ya kan? Oh ternyata dia tidak makan, berarti yang mengatakan dia makan ini salah. Di kontradiksi itu harus positif negatif. Betul. Jadi kalau Tuhan gini, Tuhan menyiksa. Kontradiksinya apa? Tuhan tidak menyiksa. Dan sekarang begini, yang dikatakan Tuhan menyiksa tidak menyiksa itu, sasaran objeknya kan beda-beda. Tuhan menyiksa orang kafir, Tuhan tidak menyiksa orang beriman yang soleh. Masa kontradiksi begitu? Subjeknya beda. Iya, ini sasarannya gitu loh, sasarannya ya kan. Kita mengatakan begini, Tuhan menyiksa orang-orang kafir. Nah. Tuhan tidak menyiksa orang-orang beriman. Iya, sasarannya beda kan? Predikannya beda kan? Beda kan? Ya kan? Ini bicara orang kafir, ini bicara orang beriman. Ya gak kontradiktif dong. Terus begini, ada lagi penjelasan teolog begini. Ada yang namanya sifat zat, sifat yang melekat pada zat Tuhan gitu loh. Misalnya kuasa. Sifat kuasa itu nggak bisa kontradiktif, nggak bisa berlawanan. Kalau Tuhan tuh dikatakan maha kuasa dan kekuasaan itu adalah sifat yang berada pada dirinya, nggak bisa ada mengatakan Tuhan tidak kuasa. Paham nggak maksud saya? Tuhan kuasa, ya sudah nggak bisa ada mengatakan Tuhan juga tidak kuasa, paham nggak? Tidak bisa. Tapi kalau menyangkut perbuatan Tuhan, bisa itu dua hal bertangan itu terjadi. Contohnya apa? Menghidupkan dan mematikan. Kan ada nama Allah itu Al-Muhyi Al-Mumit, yang menghidupkan, yang maha mematikan. Dua-duanya Tuhan sandang. Karena kalau Anda mengatakan enggak, Tuhan matiin doang, enggak menghidupkan, ya cacat dong kalau gitu, ya enggak? Masa Tuhan menghidupkan doang tapi enggak mematikan? Atau masa Tuhan mematikan doang tapi enggak menghidupkan? Kesempurnaan zatnya mengharuskan dia bisa melakukan semuanya. Dia menghidupkan sekaligus mematikan. Kontradiktif enggak? Enggak. Dia menghidupkan orang-orang yang dihidupkan, mematikan orang-orang yang sudah hidup, begitu loh. Ya, nggak kontradiktif dong. Ya, kontradiktif kecuali menghidupkan dan mematikan di detik yang sama. Tidak mungkin dan Tuhan kan tidak berwaktu juga. Oh iya, betul juga sih. Ya, intinya adalah menghidupkan, mematikan. Ini predikatnya beda nih. Predikatnya beda. Iya, jadi kalau kita katakan Tuhan memberi hidayah,
Tuhan tidak memberi hidayah. Nah, itu kontradiktif. Objeknya kan beda, objeknya beda nih. Ya. Tuhan memberi hidayah golongan tertentu, Tuhan tidak memberi hidayah golongan yang lain gitu. Masa kontradiktif kayak begitu? Terus itu menyangkut sifat perbuatan gitu loh. Sifat perbuatan itu dimungkinkan adanya pertanyaan Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menyempitkan, Allah melapangkan. Karena dia punya kesempurnaan yang mutlak. Gak bisa Anda mengatakan Tuhan hanya menghidupkan doang, dia nggak matiin. Terus yang matiin siapa dong? Paham maksud saya? Gak bisa Anda mengatakan Tuhan yang melapangkan doang, yang menyempitkan bukan dia. Nah terus yang terjadi kesempitan hidup di dunia ini siapa yang jadi penyebabnya? Bukan Tuhan dong kalau gitu. Berarti kekuasaan Tuhan Anda nggak mutlak dong ketika itu. Nah kekuasaan Tuhan yang mutlak mengharuskan dia menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memberi hidayah, menyesatkan. Menyesatkan pun gara-gara orangnya pengen sesat. Tuhan menyesatkan segolongan, Tuhan memberikan hidayah segolongan yang lain. Predikatnya beda kan? Iya. Gak kontradiktif dong kalau begitu. Menyesatkan orang yang pengen sesat. Iya. Memberi hidayah kepada orang yang ingin mendapatkan hidayah. Bagus. Kayak gini sampean. Saya punya anak dua. Punya anak dua. Abdur menyekolahkan anak, Abdur tidak menyekolahkan anak. Tapi maksudnya anaknya beda. Dia menyekolahkan anak yang A, tidak menyekolahkan anak yang B. Kontradiktif nggak? Tidak. Bisa terjadi nggak itu? Bisa. Bagus. Udah jelas kan? Ya sebenarnya kalau kita pakai ilmu mantik, argumen-argumen ateis gampang banget ya dipatahinnya. Iya, serius, banyak sekali. Iya. Nah, Ustadz, ini teman-teman, saya sangat merekomendasikan, apalagi untuk kita generasi Muslim di tengah hiruk-pikuk dunia ini yang begitu banyak istilah, begitu banyak perdebatan di sosmed lah, di segala macam, sehingga kita tidak gampang terjerumus kepada hal-hal yang tidak manfaat, teman-teman. Tidak manfaat. Ikuti debatnya orang yang aneh-aneh apa segala macam. Itu penting kita belajar ilmu mantik, ilmu kaidah berpikir kita biar lebih bagus. Nah, ini kita mau masuk Ramadan nih, Ustaz. Menurut Ustadz ini untuk episode terakhir sebelum kita masuk Ramadan, ada nggak kiat-kiat atau tips-tips untuk kita apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Iya, pertama saya kira salah satu cara terbaik untuk memperbaiki diri itu adalah bergaul dengan orang-orang baik. Lihat siapa teman Anda, di mana circle Anda, itulah karakter kepribadian Anda dan kecenderungan Anda. Pengen Anda terdorong untuk ibadah, gaul dengan orang-orang yang suka ibadah. Minimal dia tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Pengen suka ke masjid, ya carilah teman yang hatinya tertaut dengan masjid. Manusia itu adalah anak lingkungannya. Lingkungan itu memberikan pengaruh yang tidak kecil. Saya nggak mengatakan lingkungan itu teman bicara, teman ngobrol, bukan itu saja. Apa yang Anda simak, apa yang Anda tonton, apa yang Anda lihat, apa yang menjadi bacaan Anda, apa yang mengitari kehidupan Anda adalah lingkungan Anda. Kalau Anda berharap menjadi orang baik, mulai sekarang carilah lingkungan yang baik, bacaan yang baik, tontonan yang baik. Kebaikan itu akan tercurah kepada diri Anda. Tidak mau jadi orang baik, ya bergaulah dengan orang-orang buruk. Karena manusia adalah anak lingkungannya. Kalau berharap menjadi orang yang bermutu, maka carilah lingkungan yang bisa mendekatkan Anda kepada kebaikan yang bermanfaat. Saya kira begitu. Dan itu teman-teman semuanya, terima kasih banyak Ustadz Nuruddin. Iya. Kita sudah 1 jam. Saya sebenarnya masih mau bertanya lagi, cuman pertanyaan terakhir boleh lah Ustadz ya? Boleh. Pertanyaan terakhir. Kaidah ilmu mantik ini Ustadz, ini kan nanti bulan Ramadan ini, insya Allah ya, bulan Ramadan tuh giroh membaca Al-Qurannya tinggi sekali Ustadz. Kita tuh baca Al-Quran segala macam. Nah, seberapa penting ilmu mantik untuk memahami kaidah-kaidah di dalam, maksudnya kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ini. Karena buat saya yang awam-awam tidak mengerti bahasa Arab ini, saya kadang-kadang baca terjemahan juga saya bingung-bingung. Iya. Nah, itu seberapa membantunya kalau kita belajar ilmu mantik. Jadi ilmu logika itu berperan dalam mengoreksi cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita sudah tertata, maka kita akan mudah memahami pernyataan-pernyataan, informasi-informasi yang berseliweran di hadapan kita.
baik itu yang menyangkut agama ataupun yang berkaitan dengan bukan agama. Nah, apakah itu relevan ketika kita membaca Al-Quran? Ya jelas. Anda sekarang melihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dulu membungkam raja di masanya. Namrud ya? Iya kan? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah yati bil yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Kisahnya itu begini. Raja Namrud kata Nabi Ibrahim itu, Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan yang aku sembah itu yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku juga menghidupkan dan mematikan. Maksudnya menghidupkan itu ngasih makan orang, saya bisa bikin bunuh orang gitu. Iya, maksudnya beda tuh kan. Tuh lihat tuh argumen tuh. Terus apa enggak? Nabi Ibrahim memalingkan argumennya dengan pernyataan yang bisa membungkam dia langsung. Tuhanku itu, matahari itu terbit dari timur kan? Tuhanku menerbitkan matahari dari arah timur. Bisa nggak kamu, kalau benar kamu Tuhan, terbitkan dari arah barat, dari arah yang berbeda gitu maksudnya? Dia nggak bisa. Dia kalau ngasih makan orang, membunuh orang bisa. Tapi dia nggak punya kekuasaan mutlak gitu, paham nggak? Kan kalau dia beneran Tuhan, ini orang aku sebagai Tuhan nih. Kalau dia beneran Tuhan, dia harusnya bisa mengendalikan alam dong, ya nggak? Iya nggak? Kan logik tuh. Betul. Orang aku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim bilang, kira-kira begini kamu bisa sederhanakan. Kalau kau beneran itu Tuhan, kau bisa nggak mengendalikan alam semesta ini? Matahari kan terbitnya dari timur nih. Kamu terbitin dari barat deh, bisa nggak? Iya. Atau misalnya bumi itu berotasi, kau bikin diem, dia bisa nggak? Kalau kamu Tuhan kan harusnya kamu bisa. Iya. Ternyata dia nggak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang kafir. Nggak bisa jawab lagi. Ya, artinya dia nggak punya kekuasaan mutlak. Nabi Ibrahim ingin melakukan reasoning tuh. Bahwa yang namanya Tuhan harus punya kekuasaan mutlak. Anda tidak punya kekuasaan mutlak, berarti Anda bukan Tuhan, selesai. Reasoning logis itu kan? Ya kan? Itu diajarkan sama Al-Quran gitu loh. Jadi, contoh lain. Sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda. Kok ada ya Ustaz katanya? Quran itu kan mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan-perempuan baik itu berpasangan dengan laki-laki yang baik. Tapi di luar sana banyak loh. Perempuannya itu soleha, suaminya berdebah. Iya, sering di Indo sering tuh. Ada kan? Iya. Oh, ini Quran istri lagi sholat, suami datang, mana uang? Saya mau judi gitu. Iya. Ada ya orang kayak gitu kan? Iya. Atau kebalikannya gitu. Atau kebalikannya. Iya. Perempuannya jahat, laki-lakinya orang soleh. Bertentangan dengan Quran dong. Subhanallah, kalau kita belajar logika, itu Quran tidak mengatakan semua yang baik akan berpasangan dengan yang baik. Quran mengatakan itu kalau dalam logikanya tidak ada kuantor semua ya di situ ya. Tidak ada kata semua di situ. Berarti Anda jangan mendustakan Al-Quran. Karena Quran nggak mengatakan semua. Ada sunnah kehidupan. Kebanyakan orang memang begitu. Jodoh itu kan cerminan hidup ya kan. Tapi ada kasus-kasus di mana Allah itu menguji hamba-hambanya. Lihat istrinya Firaun, orang beriman kan? Firaunnya aku sebagai Tuhan. Iya. Sejak dulu udah ada kisah kayak gitu. Lebih parah dari penjudi itu. Mengaku sebagai Tuhan itu di atas sudah. Iya kan? Sekarang istrinya beriman betul. Sejarah berulang. Ada suami-suami yang jahat, istrinya Masya Allah taat. Kebalikannya ada istrinya yang kurang ajar begitu, suaminya soleh. Terjadi. Itu bukan berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena Quran tidak mengatakan semua. Quran mengatakan sebagian yang baik itu berpasangan dengan yang baik, sebagian perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik, sebagian Quran tidak, karena ada ketentuan dalam logika itu namanya qadhiyah muhmalah. Jadi proposisi yang tidak ada kuantornya, nggak ada pernyataan sebagian, nggak ada pernyataan semua. Bagaimana hukumnya? Kata para logikawan, kalau ada proposisi semacam itu dihukumi sebagian. Jadi kalau saya bilang nih, anggota dewan itu korupsi. Terus ada orang bilang, kata siapa? Kan nggak semua anggota dewan. Kok, gitu. Lah saya nggak bilang semua. Saya cuma bilang anggota dewan itu korupsi. Pernyataan anggota dewan korupsi itu sama dengan sebagian anggota dewan itu korupsi. Salah apa nggak itu pernyataan? Tidak salah. Ya sih. Tidak salah, faktanya ada kok, ya kan? Iya. Ya nggak? Iya. Nah, lihat tuh logika bagaimana mengoreksi cara berpikir kita supaya tidak gampang menyalahkan, supaya tidak gampang mendustakan. Kita berpikir secara logis, sistematis, dan mendalam, dan itulah salah satu modal penting untuk membangun peradaban yang lebih sehat, saya kira ya. Terima kasih banyak Ustaz Nuruddin. Iya, dan itulah dia teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan dari sini
bisa menjadi pengantar untuk teman-teman membaca buku ilmu mantik ini yang bisa dibeli di penerbit Kira, teman-teman. Dan mudah-mudahan Ustadz Nuruddin punya buku sekarang ada 13 kalau tidak salah ya Ustadz ya? Iya. Ada 13, jadi insya Allah nanti kita datangi lagi Ustadz Nuruddin untuk di buku-buku beliau yang lain. Tapi nanti insya Allah di waktu-waktu yang akan datang, kalau kita berjodoh lagi, Ustadz Nuruddin ada waktu luang, kita akan berjumpa lagi. Dan teman-teman semuanya, sekarang sudah mau masuk waktu maghrib, dan kita ini karena hujan di luar, jadi kita ini di Masjid Nurul Huda. Ini diminaannya Ustadz Arbi sebagai ketua DKM-nya yang sudah mengizinkan kita untuk syuting di sini. Terima kasih banyak untuk manajemen DKM Masjid Nurul Huda, dan juga wabil khusus untuk Ustadz Arbi yang sudah mengizinkan kami di sini. Terima kasih banyak. Saya pamit, Ustadz Nuruddin juga pamit. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.